Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama thalabul ilmi. Tiada lain adalah bentuk wujud syukur kita atas nikmat Allah berupa sehat, iman, dan akal. Kajian rutin yang sudah berjalan selama ini setiap malam Kamis kita sama-sama mengkaji Al-Quran maupun Al-Hadis. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita dalam rangka mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan, amalan makbulan, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan dengan sujud sahwi. Hal ini perlu dibahas karena masih banyak di antara kita yang kurang paham atau belum meratanya ilmu tentang hal ini, sehingga kadang terjadi di sholat berjamaah ada kekisruhan ketika imam lupa dalam sholatnya, karena tidak menutup kemungkinan imam pun bisa lupa ketika sholat, baik itu kurang rakaat atau lebih. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah, sebelum masuk ke sujud syahwi, dalam kitab-kitab fikih para ulama menyebut bahwa sujud itu ada 3. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah, juga ada sujud syahwi. Baik sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud syahwi, secara praktek atau kaifiat pelaksanaannya itu sama seperti sujud dalam sholat. Kalau ada pertanyaan bagaimana sujud syukur itu, posisi kepala, tangan, kaki itu seperti apa? Maka jawabannya, bagaimana kita sujud dalam sholat, begitulah sujud yang dilaksanakan ketika sujud syukur. Hal seperti ini namanya istiqra, yaitu mempersamakan sesuatu apabila tidak ada keterangan yang berbeda dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya atau yang pokok gitu. Seperti halnya ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, datang seorang sahabat yang kesiangan masuk masjid, kemudian Rasul bertanya, "Sudahkah engkau sholat 2 rakaat?" Maka jawab sahabat, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah memerintah untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Bagaimana cara sholat tahiyatul masjid? Seperti sholat subuh begitu, 2 rakaatnya itu. Kenapa disepertikan dengan sholat subuh? Karena tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan tentang sholat tahiyatul masjid dengan praktek yang lain, yang berbeda atau yang khusus begitu. Maka dengan demikian sahabat sholat seperti sholat subuh.
Karena kalau seandainya satu kaifiat itu ada kekhususan atau berbeda dengan kaifiat yang ada sebelumnya atau yang pokok, maka pasti akan dijelaskan. Seperti Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana cara sholat jenazah. Kenapa dijelaskan sholat jenazah? Karena prakteknya berbeda. Sholat jenazah itu kan tidak ada ruku, tidak ada sujud begitu. Maka dijelaskan sholat ini berbeda. Begitu juga ketika para sahabat menjelaskan tentang bagaimana kaifiat sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dijelaskan karena di situ ada perbedaan. Walaupun sholatnya sama-sama 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya kan berbeda. Sholat Id itu di rakaat pertama ada 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Maka dijelaskan. Berarti keluar dari yang pokok. Maka kita melaksanakan sesuatu yang dijelaskan perbedaannya. Begitu juga sholat gerhana. Sholat gerhana dijelaskan karena ada perbedaan. Pada sholat gerhana itu walaupun 2 rakaat tidak seperti sholat subuh, tapi dalam sholat gerhana itu ada 2 kali ruku dalam 1 rakaatnya. Jadi dalam 2 rakaat itu ada 4 kali ruku. Begitu dijelaskan karena ada sesuatu yang khusus perbedaan. Maka ketika tanpa ada penjelasan diperintah, maka pasti akan seperti yang pokok kaifiatnya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk kaifiat sujud, baik sujud syukur, tilawah maupun sujud sahwi, itu sama seperti halnya sujud dalam sholat. Bisi aya anu sujud sugan sujud syukur mah tangannya dikeataskan gitu ketika sujud, atau tangannya dikebelakangkan gitu sujudnya. Kenapa? Kan tidak ada keterangannya harus bagaimana. Nah, makanya ketika tidak ada keterangannya otomatis akan kembali pada sujud yang pokok, sujud dalam sholat gitu. Itu persamaannya. Jadi sama-sama secara kaifiat atau praktek dilaksanakan seperti halnya sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat itu harus memenuhi 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota badan ini harus menyentuh tempat sujud. Yang pertama adalah muka, disebutkan oleh Rasulullah. 7 anggota sujud itu adalah muka dan Rasul menunjuk pada hidung. Jadi muka itu tarang jeung pangambung begitu. Diulah tarang na hungkul nu nyecem teh, tapi sentuhkan juga hidungnya begitu. Itu kalau yang ada hidungnya. Mun teu aya hidungna mah teu kedah maksakeun. Nah, makanya ketika sujud seperti abdinya nganggo kaca soca. Kalau memang kacamatanya itu menghalangi hidung untuk bisa nempel ke tempat sujud, maka seharusnya dibuka. Tapi kalau memang tidak mengganggu dan tetap rukunnya terpenuhi, yaitu tarang dan pangambung itu bisa nempel di tempat sujud, maka tidak jadi masalah. Gitu. Kemudian yang kedua, anggota sujud itu 2 telapak tangan. 2 telapak tangan ini kata Rasulullah tidak boleh dengan sikutnya. Artinya ulah dihamparkan ke daploknya. Ya. Jadi sujud itu tidak boleh dihamparkan dan tidak boleh dikepalkan. Rasulullah dalam hadis bahwa sujud itu 2 telapak tangan anggota sujud itu tidak dikepalkan dan juga tidak dihamparkan sikutnya. Kemudian direnggangkan ketiaknya. Jadi ketiaknya dibuka. Mulai didempetkan dia, kecuali kalau seperti misalkan berjamaah dengan saf yang sangat padat, kan heserek renggang teh ulah dipaksakeun di sedap-sedap kabatul ya, sesuai dengan posisi yang bisa saja. Itu posisi tangan. Kemudian 2 lutut dengan tidak dirapatkan dan juga 2 kaki dengan cara Rasulullah menancapkan kedua kakinya
Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Ya. Jadi menghadapkan jarinya ke kiblat. Puntennya orang contohkan. Jadi ketika sujud itu kaki tidak dihamparkan. Posisi kaki harus tegak bahkan menghadap ke kiblat. Nah, jari-jarinya itu harus menghadap kiblat. Ulah gehgeran, acan waktuna duduk, belum waktunya duduk sudah dihamparkan. Nah, acan waktuna duduk sudah begini, itu tidak boleh. Nanti saja kalau sudah mau duduk, Allahu Akbar baru dihamparkan atau misalkan duduk rakaat kedua gitu. Nah, itu cara meletakkan kaki ketika sujud. Kan aya nu rupa-rupa Pak. Aya nu sujud teh kakina dikiekeun daplok. Aya nu kieu, aya nu. Jadi rupa-rupanya. Nah, padahal ibadah itu tidak usah kreativitas. Ibadah tidak usah inovasi. Ibadah sudah ada ketetapannya, bagaimana Rasul langsung mencontohkan tata caranya atau kaifiatnya. Nah, itu kaifiat sujud, Pak. Jadi baik dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur, kaifiatnya yang itu sama. Itu persamaannya. Nah, nanti kemudian perbedaannya, kalau sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat. Jadi tidak ada sujud syukur ditemukan hadisnya di dalam sholat, itu tidak ada. Makanya ketika sujud syukur itu apabila kita mendapatkan kabar gembira yang luar biasa atau mendapatkan nikmat yang luar biasa. Maka di situ ada syariat sujud syukur. Sujud syukur itu tidak ada bacaan khusus, tidak perlu menutup aurat, tidak perlu wudu, dan tidak usah menghadap kiblat. Sujud syukur itu sujud spontan saja. Misal, baik kebahagiaannya itu, kegembiraannya yang luar biasa itu tentang diri kita, tentang keluarga kita, atau bahkan tentang kelompok atau lembaga. Misalkan tiba-tiba datang ke kampus kita tercinta, PPI 85, utusan dari Kemenag mengabarkan bahwa Kemenag akan nyumbang 1 miliar untuk pembangunan pesantren. Semuanya dengar, bangga, gembira, alhamdulillah, sujud harita kene. Teu kudu milarian, teu kudu wudu heula begitu ya. Teu kedah milarian ka mana arah kiblat, sok we sujud di dinya ketika mendapat kegembiraan. Atau ibu nuju di dapur, nuju nyiksikan bawang, tiba-tiba aya telepon di kantor. Ibu sareng istri bapak anu sumhun. Nah, abdi di kantor bade ngabaran bahwa ibu sakeluargi kenging bonus di kantor bade diumrohkeun sadayana. Ibu kenyiksikan bawang teh nya beri rawah riwih, biasana kan nyiksikan bawang mah nangis. Langsung sujud, teu kudu milarian kerudung heula, teu kudu wudu heula, teu kudu milarian arah kiblat. Saat itu juga sujud. Artinya sujud syukur itu spontanitas. Begitu. Teu kedah diacarakeun. Sujud syukur diacarakeun, hayu barudak kabeh kurumpul. Urang sujud syukurnya siap. 1 2 3 sujud. Nah, itu. Tidak perlu sujud syukur mah spontan. Langsung saja dilaksanakan. Kemudian sujud tilawah. Nah, kalau sujud tilawah ini bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Karena sujud tilawah berkaitan dengan bacaan ayat-ayat sajdah. Atau disebut juga sujud Quran. Itu sujud di mana kita membaca Quran pas masuk ke ayat sajdah begitu. Pertarusanana, ketika kita mendengarkan orang membaca Quran, masuk ayat sajdah, bolehkah yang mendengarkan itu sujud tilawah? Itu maca ieu mah. Nah, walanana boleh ketika yang membacanya juga sujud
tilawah. Hal ini terjadi Pak Bu. Jabir bin Abdullah sedang membaca Quran. Rasulullah lewat. Pas Jabir membaca Quran di ayat sajdah, kemudian Jabir sujud. Maka Rasul mendengar Jabir membaca ayat sajdah, melihat Jabir sujud, maka Rasul juga ikut sujud. Satu ketika Jabir membaca Quran lagi, Rasul lewat, baca ayat sajdah, tapi Jabir tidak sujud. Maka Rasul ngaleos begitu. Ngaleos? Nah, ngaleos begitunya artinya tidak berhenti dan tidak sujud. Maka Jabir bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sujud? Kan aku membaca ayat sajdah tadi." Maka kata Rasulullah, "Bukankah engkau yang membacanya dan engkau juga tidak sujud? Maka aku juga tidak sujud." Nah, jadi Bapak Ibu, ketika mendengar orang membaca Quran pas sampai ayat sajdah, yang membaca itu sujud, maka Bapak Ibu silakan boleh sujud. Tapi kalau tidak, ya tidak usah, tidak perlu gitu ya. Kumaha dina salat sama ya. Dalam salat pun ketika imam membaca ayat sajdah, nah Bapak Ibu makmum jangan sujud kalau imam tidak sujud. Ulah da abi apal doa ayat sajdah, da abi ge osok biasa apal imam teh maca ayat sajdah gitunya. Ya paling tidak surat Al-Alaq lah ya. Wasjud wa qatarib begitu. Makmum teh jauh sujud udah apal gitu. Padahal imam tidak sujud, maka itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi kalau imam sujud tilawah gitu, maka makmum harus ikut sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ada bacaan khusus ya kalau untuk sujud tilawah. Yaitu bacaannya terang santri. Terang untuk tirakunya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Pendeknya bacaan anak. Makanya kenapa teu apal-apal datara dianggo iraha maca ayat sajdah naginya kadang kaliwat begitu. Ayat sajdah itu di Quran sudah ada tandanya ya. Kalau menemukan ayat yang ada gambar kubah biasanya terus di garis bawah iya ayatnya teh begitu. Nah, nanti di ujung ayat Bapak Ibu beres baca itu silakan sujud tilawah. Doanya yang tadi khusus gitu. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah. Kemudian sujud yang ketiga adalah sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi itu hanya ada di dalam sholat. Teu aya sujud sahwi di luar sholat. Ibu hilap ka warung bade meser cengek kalangkung, aduh hilap sujud sahwi itu. Teu kada teu hilap meser cengek mah nya, teu kada sujud sahwi. Sujud sahwi itu hanya ada di dalam sholat. Artinya sesuatu yang lupa dalam sholat. Itu pun tidak semua lupa dalam sholat ada sujud sahwi. Lupa yang mana saja yang ada sujud sahwi di situ. Misal contoh, beres maca Fatihah, kedahna maca surat, ibu tejol Allahu Akbar ruku we. Pas ruku emut, aduh teu maca surat. Kumaha? Teruskan sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena bacaan surat itu bukan wajib ya atau bukan rukun dalam sholat, itu sunat saja. Nah, makanya di mana saja tempat-tempat kita melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi itu ada ketika kurang rakaat. Ketika sholat kurang rakaat. Baik ingat sendiri atau napi engke diemutan kudu sanes. Misal ibu sholat di bumi nyalira. Sholat isya di rakaat katilu ibu teh tahiyat we salam we nuju zikir nuju wirid subhanallah kayak tadi teh sholat teh asa tilu tadi teh sholat teh subhanallah asa tilu kumaha ta Bu? Berhenti zikirnya ibu sholat lagi satu rakaat sampai beres salam baru terus sujud sahwi.
Begitu. Apalagi upami diemutan ku, misalkan ibu aya murang kali pas beres salat mah nah salat teh 3 rakaat pan isya. Henteu opat 3 mah opat sok nya nyahonan. Tah ku neng direkam, tingali rekamanana tah. Tuh nya 3 ternyata. Lain budakna teu salat direkam ku budakna teh kitu tah, direkam pananya. Nah, si mama teh percaya tah rekamanana jelas ada buktinya. Ibu ulah berdegong, maneh mah budak, apalan naon, pokokna mah 3 jangan. Ibu tinggal nambah 1 rakaat, beres itu kemudian sujud sahwi. Sebagaimana Rasulullah juga pernah terjadi, Pak Bu. Ya. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Hurairah meriwayatkan, qala Abu Hurairah berkata, "Shalla bina Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Abu Hurairah itu lupa ini teh salat asar apa salat zuhur begitu. Tapi kemudian Rasulullah summa sallama pada rakaat kedua. Jadi duka duhur, duka asar. Tapi ketika rakaat kedua, Rasulullah itu duduk tahiyat kemudian salam gitu. Beres salam biasa we Rasul teh. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi mereka tidak berani bertanya kepada Rasulullah. Para sahabat yang lain saling bertanya-tanya, kusiroti sholat, apakah sholat sekarang dikosor? Ini sholat di Madinah, Pak. Ya, kalau sholat di luar Madinah tidak akan bertanya-tanya sahabat, pasti jamak kosor. Tapi karena di Madinah, apakah ada syariat baru sekarang di Madinah boleh dikosor gitu? Jadi sahabat itu bingung, Rasul teh hilaf atau dikosornya? Nah akhirnya ada seorang pemuda namanya Dulyadain. Nah kemudian Dulyadain datang ke Rasulullah dan bertanya. Gini pertanyaan Dulyadain pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholat sekarang dikosor begitu? Bu, Pak, nih, apakah mungkin Rasul lupa, Bu? Mungkin sekali. Rasul itu kan manusia seperti kita, manusia biasa. Kata Rasulullah bahkan innama ana basarun mislukum. Aku itu manusia secara basyariah sama seperti kalian. Cuman bedanya yuha ilayya, aku diberi wahyu. Jadi kalau kita lapar, Rasul lapar sami. Urang tunduh, Rasul oge tunduh gitunya. Urang nundutan, Rasul nundutan. Tapi henteu di pengajian ya. Nu sok nundutan di pengajian mah urang gitunya Rasul Matara. Tapi sanes di dia pahana. Sanes di ditu ya teman ya. Di ditu anu di ditu teh keur di dari. Jadi kita lupa, Rasul pun lupa juga sama. Gitu, bahkan lupanya Rasul sampai 2 rakaat ketinggalan. Maka sahabat pun wajar kalau bertanya, ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa? Am kusiratis sholat? Atau sholat sekarang jadi dikosor? Maka jawaban Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ansa walam tuksoros sholat. Tidak, aku tidak lupa dan aku juga tidak mengkosor sholat begitu. Wah, kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat dan berkata, akama qala Dulyadain, apakah betul apa yang dikatakan oleh Dulyadain begitu? Maka para sahabat semuanya menjawab, na'am ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Engkau tadi sholat 2 rakaat begitu. Nah, kemudian setelah yakin dan ada saksinya, baru Rasul sholat. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak jadi imam, kemudian lupa rakaat, ya maksudnya kurang, pas salam ada makmum yang mengingatkan, Pak Imam, tadi sholat nembe 3 rakaat gitu. Nah, imam jangan langsung percaya, Pak. Klarifikasi dulu ke yang lain. Betul tadi habis 3 rakaat?
betul 3 rakaat betul. Tah, lamun cek sadayana tos betul, imam ulah bedegong. Maneh saralah urang nu bener mah imam. Tah nging bedegong imam teh. Imam tinggal menambah salatnya. Seperti Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah fasholal ladzi kana tarakahu summa salama. Kemudian Rasul salat sebagaimana apa yang dia tinggalkan, yaitu salat 2 rakaat. Takbir teu Pak? Takbir ya, Allahu Akbar. Baca iftitah tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena ini salat melanjutkan. Jadi Rasul bukan salat baru, tapi melanjutkan yang tadi kurang. Baca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah. Baca surat tidak? Tidak, karena ini rakaat ketiga. Kan tadi baru 2 rakaat. Rakaat ketiga tidak ada baca surat. Maka Rasul cukup baca Fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit, sujud 2 kali, bangkit lagi, sampai summa salama, sampai tahiyat akhir, kemudian Rasul salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Baru setelah itu summa kabbaro fasajada misla sujudihi. Kemudian setelah salam itu Rasul langsung takbir dan sujud gitu. Sujudnya baca doa tidak? Nah, punten bisa punten. Di sini yang umumnya ketika sujud sahwi itu bacaannya subhanallah man la yanamu wa la yashu. Nah, bacaan ini ternyata Bapak Ibu tidak ada hadisnya sama sekali. Jadi subhana man la yanamu wa la yashu itu tidak ditemukan hadisnya. Bahkan kita mendapat informasi dari ahli hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa doa ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya, tidak ada riwayatnya. Hadis siapa ini? Duka ti mana mimitina iraha eta ya hadis tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa doa sujud sahwi itu berarti doa sebagaimana kita sujud dalam sholat. Kan sujud sahwi itu sujud sholat itu, ya. Yang sujud sholat itu berarti bacaannya bacaan sholat. Jadi kalau kita dalam sholat baca sujud subhana rabbiyal a'la, ya itulah yang dibaca. Atau kalau kita baca sujudnya subuhun kudusun dan seterusnya, maka itu juga boleh dibaca. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka itu yang dibaca begitu. Jadi sujudnya ada bacaan, itu bacaannya atau doanya sama seperti ketika kita sujud dalam sholat. Kemudian di sini isyaratnya bahkan kata Abu Hurairah, summa kabbara fasajada misla sujudihi aw atwala, atau bahkan lebih panjang. Artinya kalau lebih panjang berarti kan ada bacaan. Kenapa? Dan tidak mungkin dalam sholat ada gerakan yang tidak ada bacaan, itu tidak ada. Cok santri pamilariankeun dina sholat gerakan mana yang tidak ada bacaannya? Semuanya ada bacaan dalam sholat itu. Menggerakkan tangan takbir, Allahu Akbar. Ketika menyimpan tangan di sini, Rasul membaca doa iftitah, Fatihah, kemudian surat. Beres surat, gerak lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Ruku, ketika ruku baca doa, baca. Beres ruku, bangkit dari ruku, ucapkan juga sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Turun lagi, semuanya ada bacaannya. Jadi nyaris tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali gerakan yang tidak ada bacaan. Maka ketika sujud sahwi, sujud itu sujud sholat, dan sujud itu pasti ada bacaan. Mau aya dina sholat nyalseh heula, ke istirahat heula tas maca surat teh, cicing heula ngahulang, tidak boleh begitunya. Pokoknya beres baca gerak baca, beres gerak lagi baca lagi, begitu. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan inna sholata la suglan. Salat itu sesuatu yang sangat sibuk. Ya, saking sibuknya tidak ada kesempatan untuk melakukan hal yang lain di luar salat gitu. Nah,
Jadi sujudnya ada bacaan, kemudian setelah sujud itu summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Kemudian Rasul mengangkat kepalanya dan bertakbir. Allahu Akbar. Berarti duduk. Duduk apa itu, Pak? Duduk antara dua sujud. Baca tidak? Baca sami. Baca doa duduk antara dua sujud. Ya, minimal Rabbik firli begitu. Kemudian summa kabbaro summa sajada. Kemudian takbir lagi dan sujud lagi misla sujudihi au atwala. Seperti sujud dalam sholat atau bahkan lebih panjang. Maksudnya lebih panjang itu dalam sujud sawi Rasul mungkin membaca bacaan yang lebih panjang atau ditambah dengan doa yang lain. Kemudian summa rafa'a ra'sahu summa kabbaro. Kemudian mengangkat lagi kepalanya dan takbir. Kalau menggunakan hadis ini saja tidak dinyatakan salam atau tidak begitu. Makanya dalam sholat saja itu tidak cukup dengan satu hadis, Pak. Kita perlu buka lagi hadis yang lain. Ternyata dalam hadis lain ini ada riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim menyatakan bahwa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallal asra. Salat asar fa sallama fi salasi rakaatin. Rasulullah pada rakaat ketiga duduk tahiyat akhir kemudian salam gitu. Summa dakhala min manzilahu. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya gitu. Jadi salat asar 3 rakaat salam leos Rasul ke rumah. Maka kemudian faqama ilaihi rajulun. Berdiri seorang laki-laki namanya Khirbak ya. Nah, Khirbak ini kemudian beliau mendatangi Rasulullah faqala dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fadakkarallahu sani'ahu." Kemudian menceritakanlah Khirbak ini tentang salat Rasul tadi yang 3 rakaat itu. Maka kemudian wa kharaja ghadaban yajurru ridahu. Rasulullah keluar dari rumahnya itu sambil menggusur ridaahu atau jubahnya itu dan dalam keadaan marah gitu. Hatta intaha ilan nas, sampai menemui orang-orang atau jamaah pada saat itu. Kemudian faqala Rasulullah berkata pada orang-orang itu, as-sadaqah hada, apakah betul apa yang dikatakan Khirbak gitu. Lalu para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, betul." Nah, kalau sudah yakin, maka kemudian Rasulullah fasola rokatan. Kemudian Rasul sholat 1 rakaat. Jadi ini kejadiannya beda dengan yang tadi, Pak. Berarti Rasul itu bukan 1 kali hilaf, gitu. Ya, Rasul itu bukan 1 kali lupa. Kabayang, Pak Bu, upami Rasul itu pernah hilaf. Ya, kalau Rasul tidak pernah lupa, umat, nah orang ku pohoan kan rekumaha ta ketika terjadi hal ini. Makanya lupanya Rasul itu jadi syariat gitu. Lupanya Rasul itu jadi syariat. Maka kemudian apa yang dilakukan Rasul? Fasola rakaatan, Rasul salat 1 rakaat, summa salama, artinya Rasul bereskan salatnya itu sampai salam. Kemudian summa sajada sajdatain. Di sini tidak dijelaskan lagi cara sujudnya. Kalau hadis yang tadi dijelaskan faqabaro wasajada summa seperti sujudnya pada sholat au atwala atau lebih panjang, kemudian summa kabaro rafa'a ra'sahu dan seterusnya. Di hadis ini tidak dijelaskan, cukup summa sajada sajdatain. Rasul sujud 2 kali sujud. Maksudnya seperti yang tadi. Di sini ada keterangan lebih, summa salama, kemudian Rasul salam. Jadi sujud sahwinya itu diakhiri dengan salam begitu. Jadi mun hadis tadi unggul mah aya summa salama. Tapi di hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah tutup sujud sahwinya dengan salam. Baca tahiyat tidak, Pak? Tidak baca tahiyat lagi, cukup sujud saja 2 kali kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika
kurang rakaat dalam sholat. Kemudian yang kedua, bahwa sujud sahwi itu ada ketika lebih rakaat, Pak Bu. Mungkin tidak lebih rakaat, mungkin Pak. Bahkan pernah terjadi itu Jumatan kan cuma 2 rakaat Pak. Imam lupa rakaat kedua harusnya duduk tahiyat akhir, imam berdiri begitu. Makmum riweuh, subhanallah, subhanallah begitu. Cek imam teh naon salah urang begitu. Jong-jongnya terus sampai makmum ada yang begini, dasar imam bedegong cenah begitu. Aya nu hiji deui mah cenah urang marek tahiyat we deui mah rakaat kedua, tahiyat beres assalamualaikum aing moal jumatan deui di dieu tah cenah. Kan jadi kacau tah jamaah teh nya. Ada yang ikut imam, ada yang aduh abi bingung kudu kumaha rek salat lohor abi mah nyalira. Kacau eta. Kenapa? Karena ilmu tidak merata. Karena orang tidak memahami, padahal simpel kan. Rasul pernah terjadi lebih rakaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa salat Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhra khamsan. Tuh. Tadi salat 2 rakaat. Duka duhur, duka asar. Kemudian salat apa tadi? Asar ya? Itu 3 rakaat. Sekarang Rasul salat duhur 5 rakaat, Pak. Jadi 3 kali tanya nu ka catat ini. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam duhur khamsan. Faqila lahu, kemudian dikatakan padanya, azida fis salat? Ya Rasulullah, apakah engkau menambah dalam sholat? Begitu. Maka qala Rasulullah menjawab, wa madzaka? Apa menambah-nambah? Tidak ada. Tidak ada syariat baru. Duhur mau 4 rakaat, anggar begitu. Nah, kemudian qalu, para sahabat berkata, sholaita khamsan. Engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Ya Pak Bu, cacakan Rasul lamun keluar tinu pokok ku para sahabat ditaroskeun gitu. Kamu urang sanes Rasul gitu. Lamun beda jeung anu pokok gitu, nya wajar lamun dipertanyakan begitu. Rasul saja tidak biasanya ditanya ku sahabat gitu. Sholaita khamsan ya Rasulullah. Nah, ketika para sahabat sudah mengatakan, "Oh, engkau salat 5 rakaat." Berarti lupa Rasulullah. Terus kumaha ta, Bu? Rasul kurangi 1 rakaat, mundur 1 rakaat itu tidak mungkinnya. Manya aya salat ngurangan 1 rakaat begitu. Mun tadi kurang tambihan, iya mah langkung lebih, tidak usah dikurangi. Kemudian Rasulullah fasajada sajdataini ba'da ma salama. Kemudian Rasul langsung saja sujud sahwi ya. Kemudian Rasul salam begitu. Nah, maka jadi praktek sujud sahwi di sini, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kenapa? Daka jantenanana lupa atau kurang rakaat atau lebih rakaat setelah beres sholat, diberitahu oleh yang lain. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, sujud sahwi itu ada karena lupa tahiyat awal. Nah, lupa tahiyat awal itu gini Pak Bu, kalau Bapak Ibu sholat sendirian relatif aman. Saya gini kan. Terus biasanya kan di sholat yang lebih dari 2 rakaat, 3, 4, maghrib, isya, duhur atau asar. Di rakaat kedua, Bapak Ibu beres dari sujud, Allah. Rakaat kedua, Hu Akbar. Nah, kalau Ibu ingat sebelum sempurna berdiri, langsung duduk dan tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu menambah rakaat gitu. Beres. Kenapa? Kan ingat. Tapi ketika ingat sudah sempurna, Allahu Akbar. Astagfirullah. Rakaat kedua ieu teh nah berdiri, kumaha ta Bu? Kumaha? Lungsur, tidak boleh turun, tapi lanjutkan saja sholatnya. Nanti di ujung ditutup ku sujud sahwi. Itu kalau sendirian, aman ya. Moal ya jong-jong we, istilahnya enjoy we lah, salah oge kana engke sujud sahwi. Tapi kalau kejadiannya imam berjamaah, imam bangkit, Allah subhanallah,
Akbar. Nah, beres, Bu. Tapi kalau imam sudah sempurna, Allahu Akbar. Makmum di belakang masih duduk, subhanallah, subhanallah, kumata. Ia duduk tidak boleh, karena sudah sempurna. Imam diukwai ganeng direcet. Pohon. Ya, kalau sudah sempurna nanti ada. Rasul mengatakan ketika sudah sempurna tidak boleh turun lagi, tidak boleh duduk. Maka apa yang dilakukan? Rasul melanjutkan sholatnya. Tapi Rasul memberi isyarat. Hadisnya, ini ada dua hadis. Yang pertama, Rasul tidak memberi isyarat karena para sahabat ikut Rasul. Hadis riwayat Abdullah bin Buhaina al-Asadi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud duhra. Rasulullah salat duhur. Faqama fi raq'atainil ulayaini. Fala lam yajlis. Rasul bangkit di 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama itu berarti kan harusnya duduk tahiyat awal, begitu. Lam yajlis, Rasul tidak duduk, bangkit, maka faqaman nasu. Orang-orang jamaah itu ikut, ya, ikut Rasulullah bangkit. Faqaman nasu ma'ahu. Orang-orang ikut bersama Rasulullah bangkit. Hatta idza qada sholata wantadirin nas, sampai orang-orang menunggu Rasul beres sholat, menunggu salam Rasulullah. Jadi gini sahabat ngiring engke muntos salam pada diwatosan bahwa tadi Rasul hilap tahiyat awal. Tapi sebelum salam begitunya, sebelum salam Rasulullah langsung kabbaro wa huwa jalisun. Jadi Rasul pun sadar, aduh tadi kalangkung ya tahiyat awal. Maka sebelum salam Rasul langsung takbir padahal dia dalam kondisi duduk. Fasajada sajdatain, kemudian sujud 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Qabla an yusallima, sebelum beliau salam. Summa sallama. Nah, jadi praktek yang ini Bapak Ibu, Rasul sujud sahwinya sebelum salam. Jadi beres tahiyat akhir itu Rasul tidak salam tapi langsung kabbaro summa sajada sajdatain. Takbir sujud 2 kali yaitu sujud sahwi. Baru setelah sujud kedua duduk tahiyat akhir, tidak baca tahiyat lagi tapi langsung salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Beres Pak. Sampurna deui we salat begitu. Jadi yang tadi kurang tahiyat awal sudah sempurna dengan sujud sahwi. Nah, praktek yang tadi di hadis yang lain, ini hadisnya riwayat Ahmad. Dikatakan bahwa Rasulullah berdiri pada rakaat kedua yang pertama minad duhri, pada salat duhur, fasabbaha bihi, kemudian orang-orang atau jamaah itu mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah begitu. Min khalfihi, di belakang Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah fa'asyara ilaihim. Rasulullah memberi isyarat kepada para sahabat. Kumaha isyaratnya Pak? Isyarat dengan tangan. Ya? Kia. Kia. Oh kia. Tulus begitunya. Nah, itu isyarat teknis, Pak. Tapi kan kita paham, isyarat membangunkan orang dari duduk untuk bangkit bagaimana? Cukup begini saja, ya. Boleh 1 tangan, boleh 2 tangan, gitu. Makmum harus ngerti. Makanya kalau tidak makmum terata pengetahuannya, tidak mengerti, kayak imam kikian, makmum kakak, naon cenah kikian, kalah milu deh kikian, makmum nak jadi riwayat katanya. Nah, itu kalau tidak ngerti begitu. Makanya kalau sudah mengerti makmum, Rasulullah berisyarat demikian. Fa'asyara ilaihim, Rasulullah berisyarat pada mereka. Maka orang-orang kemudian ankumu, orang-orang kemudian bangkit ikut berdiri, gitunya. Nah, falamma faragha min salatihi sajada sajdataini wa huwa jalisun qabla an yusallima. Jadi sebelum salam Rasulullah kemudian sujud sahwi. Itu sujud ketika lupa tahiyat awal. Jadi 3 kurang rakaat,
Solusinya tambah rakaat yang kurangnya, kemudian nanti setelah beres salam ada sujud sahwi, tutup dengan salam. Lebih rakaat tidak usah dikurangi rakaatnya, tapi langsung sujud sahwi gitu. Nih kade santrinya kudu arapal ulah santri imam salam kayak kalau subhanallah saricing dari yuk begitunya. Harus tahu. Kemudian yang ketiga, apabila lupa tahiyat awal, maka lanjutkan saja, tidak perlu ditambah rakaat, tapi nanti tutup dengan sujud sahwi, maka sempurna lagi sholat. Yang keempat, tak iya anu sering Bapak Bu. Yang keempat itu sujud sahwi ada ketika lupa rakaat. Lupa rakaat dalam sholat. Tilu opatnya. Nah, Bu. Ini yang paling sering Pak Bu, ya. Bahkan ada jamaah itu bisa cenah abi mah pun lanceuk unggal dinten cenah sujud sahwi. Unggal poe atuh poho eta mah. Ya tidak menutup kemungkinan Pak, ya. Wah bayareun hutang budak hayang jajan, hidungna jajan we seblak. Lieur pokona mah nu 4 rakaat, nu 2 rakaat wae bisa jadi lupa gitu nya. Nah, hadisnya Pak. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasulullah, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaitanu duratun." Kata Rasulullah, apabila azan dikumandangkan, maka adbara syaitanu duratun. Setan itu lari bahkan sambil kentut gitu. Hadisnya memang begitu Pak, lain heureuy, sambil kentut Pak. Ngan ulah dituluykeun pahana naroskeun ai hitutna kumaha suarana Ustaz. Eta mah kita cukup percaya saja. Kenapa? Karena ini yang Rasul yang membicarakan, ya. Hitutna setan kumaha dukalah eta mah. Pokona setan lari terbirit-birit bahkan berat mencek orang Sunda namanya. Terkentut-kentut begitu. Sampai adzan beres setan kembali lagi. Kemudian iqomat dikumandangkan, setan lari lagi pergi. Beres iqomat setan kembali lagi. Nah, kata Rasulullah, hatta duro bainal mar'i wa nafsihi. Kemudian setan itu menggoda antara diri dan jiwanya. Saha nu digoda? Orang yang sholat, Pak. Ya, orang yang sholat. Kata setan teh udzkur kada wadhkur kada wa kada. Sok emut-emut ieu, emut-emut itu. Pernah kita merasakan Pak Bu, ya, budak santri Allahu Akbar. Aing eta cenah kunci tadi teteangan. Ingat ayeuna mah tadi mah teu inget. Aya dina hanapeun bantal teh keur salat Pak. Ya. Atau biasana ibu-ibu nu rek piknik, mau piknik Allahu Akbar. Engke mun berangkat rek make baju pink, kerudung pink, sepatu koneng, calik pangpayuna. Engke mun disirat bade terus nepi ka Pangandaran eta Pak, Bu. Ke ti Pangandaran dugikeun ka UID bisa beres dina satu salat itu. Kenapa? Itu memang setan yang mengajak kan tadi. Salat itu inna sholata la suglan. Salat itu sibuk sekali. Nah, pinterna setan disibukkan kita dengan urusan di luar salat sampai lupa bahwa dia sedang salat, bahkan lupa dia ada di rakaat keberapa begitu. Kan begitu Rasulullah mengatakan. Maka ingatlah ini terhadap perkara-perkara yang sebelumnya tidak terlintas dalam pikirannya. Hingga seseorang tidak tahu bagaimana ia salat, berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Jadi ya tete dipalingkan oleh setan begitu. Nah, makanya solusinya bagaimana? Kata Rasulullah, segera tetapkan. Kalau kita ragu tilu opat, 2 tilu, langsung tetapkan. Ulah kieu, Bu. Allahu Akbar. Aduh, 2 tilunya itu. Allahu Akbar. 2 tilunya. Allahu sambil 2 tilu hayo we 2 tilu. Itu berarti nuturkeun setan gitu. Maka kata Rasulullah, begitu ragu 2 tilu langsung tetapkan. Gini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, ia tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, maka apakah 3 atau 4 gitu, tilu opat, maka buang keraguannya itu dan tetapkanlah yang ia yakini, Pak. Jadi lamun ragu tilu opat, nu yakin nu mana? Yakinna tilu. Kenapa? Opat mah datang kemudian, ragu. Ieu teh geus opat encannya. Tilu mah geus pasti dikerjakan begitu.
Jadi yang yakin itu 3. Makanya kaidah mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisak, bahwa keyakinan itu tidak mungkin mengalahkan yang ragu. Dibalik, keraguan itu tidak mungkin mengalahkan yang yakin, begitu ya. Jadi kata Rasulullah, ambil segera, tetapkan yang yakin, buang yang ragunya, gitu. Kemudian lakukanlah 2 sujud sebelum salam. Jadi terus tetapkan, sudah, berarti kita rakaat ke-3. Nah, nanti masuk rakaat ke-4. Sebelum salam baru tutup sujud dulu dua kali, yaitu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru tutup dengan salam. Maka kata Rasulullah, jika ternyata sholat kita itu 5 rakaat, gitu ya, kan tadi ragu ya 3 kita tetapkan yang sedikitnya, ternyata memang jadi 5 rakaat. Maka kata Rasulullah, sujud sahwinya itu menyempurnakan sholatnya, menggenapkan sholatnya, sampurna dewe sholatnya. Tapi apabila ternyata sholatnya itu benar 4 rakaat, begitu, maka kata Rasulullah, sujud sahwi itu menjadi penghinaan untuk setan, gitu. Nah, jadi itu fungsi sujud sahwi, Pak Bu, ya. Jadi ketika ragu, cepat tetapkan yang yakin, buang yang ragunya. Dalam terus ragu, Bu, berarti orang kan terus mikiran eta. Berarti kehusuan dalam sholat terpalingkan, gitu. Maka untuk memalingkan keraguan itu, segera tetapkan yang yakin. Lempengkan dewe orang teh keur sholat, ya. Ulang geus kitu pohon deui di rakaat berikutna. Ayo we bertumpuk-tumpuk lupa, itu berarti setanna, wah, lain setan nu kuat sih sebenarnya, orang nu lemah. Ya, kita yang terkadang di saat sholat kene geus nginget-nginget segala rupa, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sujud sahwi itu ada di 4 tempat paling tidak. Kurang rakaat, lebih rakaat, lupa tahiyat awal, dan lupa rakaat. Nah, upami lupa sujud kumaha? Sujud pertama teh antep teuing, lami teuing, didinya ngadoana khusyuk teuing. Pas cengkat hilap, rarasaan sujud kedua langsung tatih, begitu. Kumaha teh? Sami, lanjutkan nanti tutup dengan sujud sahwi, gitu. Kan berarti kalewat duduk antara 2 sujud, kalewat sujud nu kadua, begitu. Nanti tutup dengan sujud sahwi. Tah cekap sakitu heula, bila aya pertarosan mangga. Pada kumpul tanya, mengatakan jelas, ayo langsung sujud. Mana kalau Upami bade sujud. Pada ruku. Bade ruku. Bade ruku mengangkat tangan. Angkat tangan. Ya, upami bade sujud aya ngangkat tangan. Mohon. Pada ruku, aya mengangkat. Ya, yang betul yang mengangkat tangan hadisnya, gitu. Jadi nanti raf'ul yadain fi salat itu ada di berapa tempat, gitu. Yaitu di takbiratul ihram, kemudian mau ruku, bangkit dari ruku, nanti bangkit dari duduk tahiyat awal. Itu tempat mengangkat tangan, gitu. Jadi yang tidak ada kaitan dengan mengangkat tangan itu sujud, gitu. Sujud mah tidak ada kaitan mengangkat tangan. Badai lungsur sujud dengan angkat tangan. Bangkit dari sujud, duduk tidak mengangkat tangan, mau sujud tidak mengangkat tangan. Bangkit dari sujud juga ke berdiri tidak mengangkat tangan, karena sujud tidak ada kaitan dengan mengangkat tangan. Nah, cenah eta duduk tahiyat awal ngangkat tangan, karena duduk tahiyat awal itu bukan bangkit dari sujud, tapi bangkit dari duduk, begitu. Nah, makanya yang betul itu mau ruku mengangkat tangan, tapi kalau mau sujud tidak mengangkat tangan. Aya nu kabehanana ngangkat tangan, gitu. Rek sujud ngangkat tangan, bangkit dari sujud ngangkat tangan. Di antaranya Syiah eta. Syiah itu bangkit dari sujud ngangkat tangan, mau sujud ngangkat tangan, semuanya ngangkat tangan. Itu Syiah. Ada lagi Pak Bu? Bagus saja. Salat sunat perlu sujud sahwi lah, bae ada sunat iya begitu. Bapak Ibu, dalam salat sunat kan ada yang wajibnya. Dalam salat wajib ada yang sunatnya, begitu.
Jadi sujud sahwi itu berkaitan dengan lupa dalam sholat yang rukun-rukunnya baik dalam sholat sunat maupun dalam sholat wajib. Menuju tahajud. Nah gini ya, tahajud. Tahajud itu kan formasinya banyak Pak Bu. Aya nu 2 tilu 11. Ain 2 hiji 11 kene. Ain 4 tilu. Kalau ibu misalkan menetapkan saya tahajudnya bade 2. Pas 2 nu katilu ibu hilap di rakaat kedua ibu berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat. Pas tos tegak, nah ieu teh rakaat kedua begitu. Kumaha Bu? Lanjutkan. Tapi jangan begini. Baiklah, ieu mah jadi anu witirna nu tilu. Kewe tinggal nu 2, tidak boleh. Kenapa? Karena ibu ini sholat yang 2 rakaat dari awal diniatkan, tapi ibu lupa. Berarti ibu nanti tinggal sujud sahwi begitu. Bapak tinggal sujud sahwi. Ulah dijadikan ieu nu witirna begitu. Kemudian jadi engke tinggal anu 2 tidak boleh gitu. Kumaha tuh Ustaz jadi 13 rakaat atau jadi 12 rakaat atau tidak, karena dengan sujud sahwi menggenapkan lagi sholat yang tadi harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat gitu. Jadi tetap dengan sujud sahwi kalau lupa gitu. Lanjutkan. Nah, jadi betul saja di sholat sunat pun apabila hal-hal yang tadi terjadi, lebih rakaat, kurang rakaat, lupa tahiyat awal, gitunya. Da tahiyat awal di sholat sunat apa pinternya? Iya tahiyat awal 4 rakaat langsung begitu. Atau lupa rakaat itu ada sujud sahwi. Kumaha sih? Tadi misalkan kita akan menambahkan atau akan sujud kembali karena lebih, nah itu beda waktu antara selesai salam dengan sujud sahwi yang akan dilaksanakan berapa lama? Toleransi. Ya. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci, hanya bisa kita buat gambaran. Rasul itu selesai sholat sampai ke rumah dulu, gitu. Ya, misalkan kita sudah mandi atau buang hajat atau apalah gitu, misalkan udah ya, selang gitu, mohon. Baru ingat atau ada yang mengingatkan begitu. Tinggal sujud sahwi saja. Itu harus kembali lagi ke tempat semula kita sholat atau di posisi tempat berada. Ya betul. Kalau tadi kasusnya imam begitu ya, Rasul kan imam nih. Ya, berarti Rasul punya tanggung jawab terhadap makmum yang mengikutinya. Berarti sami karurang makmum. Rasul kembali lagi ke posisi semula dan para sahabat juga mengikuti. Karena para sahabat memang menunggu-nunggu begitu kan. Nah gitu. Tapi kalau sholat sendiri begitu. Nyata saya di mana wae Pak Haji emutna begitu. Pas emut nuju di pasar misalkan begitunya, balanja, tadi teh kurang nih sholatnya begitu. Tidak menutup kemungkinan ya. Kita tiba-tiba ingat itu ketika, tadi kurang sholatnya, begitu bisa jadi. Pak Haji kamu sholat we, kakirangan anak, sarokaat atau lebih 2 rakaat, sujud sahwi begitu. Ya, gitu. Tapi mau emutna sebulan kapayun mata kedang atau setama tobat ya tidak perlu ya begitu. Ya paling tidak tetap ada jeda ya, ada jeda itu karena kita melihat Rasulullah sudah ke rumah begitu kan. Para sahabat sempat bergumam dulu begitunya ya teh kumaha dan sebagainya. Berarti kan ada jeda waktu tak Haji ya. Walaupun tidak ditetapkan 5 menit, 10 menit, begitu tidak ada ketetapan secara sorry begitunya, jelasnya tidak ada. Bahkan qauliyah dari Rasul juga tidak ada apalagi. Nah, berarti kita beristihad walaupun terjeda, kalau memang begitu ingat atau ada yang mengingatkan, berarti kita ada kewajiban menambah kalau kurang atau kalau lebih tinggal langsung sujud sahwi saja. Begitu. Bukan dengan lupa tidak sholat. Iya aya jalma, sholat encannya. Sujud sahwi we kumaha teh? Kepret begitu Pak Haji. Gitu mah. Sholat encan wudu buru-buru ka masjid sholat gitu. Lain sujud sahwi eta mah. Kepret san begitu.
Kalau kita udah selesai sholat, enggak sama tadi gitu. Ya atas. Enggak Ya. usah sujud sambil lagi. Kedai eta mah baji, eta mah bonus. Biasanya bajinya biasana. Eta nu biasa sholat di awal waktu ke masjid, satu waktu ada halangan sampai dia tidak sholat di awal waktu. Tang kita hilap teh sholat eta teh begitu. Hilap teh sholat, nu kitu mah. Darah rawasan atas udah biasanya di awal waktu. Tapi bagi orang yang tara biasa di awal waktu gitu. Sok di akhir we sholatnya begitunya. Engke heula we sholatnya engke heula, engke di akhir kali sholat. Satu waktu dia karena dipaksa kudu sholat di awal waktu, sholatlah berjamaah di awal waktu gitu. Tangke di akhir astagfirullah can sholat begitu biasana ya teman gitu baji. Jadi kumaha kebiasaan itu mah gitu. Anu biasa di awal waktu lamun di akhir sok kahilapkeun teu sholat. Tangke emut-emut kantos pribados gitu kantos. Sholat naon nya lohor gitu. Emut-emut maghrib baji. Kayak tadi teh asa can sholat. Oh di emut. Ah bener can sholat lohor. Ah sholat we dina waktosna begitu. Karena rupiah al-qalam itu ketika kita ingat, ketika kita lupa maka sholatlah ketika kita ingat. Ketika kita tidur maka sholatlah ketika kita bangun begitu. Kita upami hilaf. Tapi upami nu tadi kasus Pak Haji mah biasana tara biasa di awal waktu, anjeunna sawaktos-waktos di awal waktu, di akhir rewas. Aduh, urang can sholat. Ah make jeung rewas. Biasana ge di akhir waktu kan begitu. Sholat teh manehna keur sholat inget. Atas tadi kumaha? Atas sawias-wias. Teu kedah mundur deh teu kedah. Mundur deh cenah diulangnya tuh ya. Gitu Pak Haji. Ya. Tanapi tas jama kosor begitu ya, tas jama kosor asa raraosan. Semangat teuing gitu. Cek apa bunyi? Jide asli? Iya, seharusnya apalagi kasusnya itu. Seharusnya nambah 1 rakaat gitu. Kan opat nu kadua di rakaat katilu salam duduk terus salam gitu. Cek jamaah teh karek tilu sepakat karek tilu. Nah seharusnya nambah 1 rakaat ya ngajang kepanu opat tadi, kemudian sujud sahwi seperti tadi Rasul kira gitu. Ulah dijadikan oh iya anu tilu nawe engke tinggal opatna eta gitu ya. Itu memang seharusnya begitu. Ya tapi kadang mun keur panik mah kawer sok teu emot eta teh begitu. Tapi insyaallah dihapun kan mudah-mudahan. Wahid. Sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Salam heula ya. Oh iya, takbir. Bukan takbiratul ihram, takbir untuk sujud. Mohon langsung sujud. Langsung. Itu kudu tati lah. Ya mohon atuh. Kan sujud sawi teh sujud salat. Ya, emut. Sujud sawi itu sujud salat. Artinya sama, harus bersih dari hadas begitu. Terus takbiratul ihram. Tapi berdiri dulu. Lamun misalkan tos batal wudu, tos wudu ya berarti kan posisi berdiri. Allahu akbar sujud. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu praktekna. Ya, simpel gitu. Ya. Pami langkung gitu, pami langkung. Pami kirang berarti tambihan gitu. Pami tambihan ya takbiratul ihram. Ya mau pami langkung tadi kasusnya gitu. Gitu. Cek apa Bu? Atas lah ya. Oh iya. Terakhir asli. Kalau tadi mungkin dia posisinya pada saat kita berdiri setelah ruku, ada yang langsung posisi tangannya itu sudah seperti gitu. Nah itu hadisnya gimana? 2 jam deui Pak Haji eta mah. Sabab deui eta.
Hadisnya itu kalau Allahu yarham Ustaz Ikin Sodikin, beliau menyebutnya begini, itu talajum. Talajum itu nanti kebiasaan. Jadi kan perdebatannya itu kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula, posisi semula ketika berdiri sebelum takbir, atau posisi semula di sini, begitu. Ya. Nah, itu makan talajum kata Ustaz Ikin Sadikin Allah ya kan. Jadi gini, yang disebut awal sholat itu mana? Iktidal menghadap kiblat. Ini kita berdirinya sudah bukan berdiri badai joget, berdiri badai senam, tapi berdiri mau sholat. Nah, posisi awal itu begini berarti, gitu Pak. Maka ketika sudah masuk takbiratul ihram, nyimpen pandangan di dia, berarti ini sudah masuk ke area sholat gitu. Kalau yang disebut berdiri semula itu ya berdiri yang ini. Dan ketika sudah di sini, tidak ada bacaan lain ketika menyimpan tangan di sini, pasti maca Fatihah begitu. Lihat sholat gerhana. Sami Allahu liman hamidah. Mana pandangan? Hadiah. Kenapa? Mau baca Fatihah lagi Rasul. Begitu. Jadi kalau mau ke sini, baca Fatihah Rasulullah begitu. Tidak ada keterangan lain menyimpan di sini kecuali membaca Fatihah. Nah, hadis yang tadi debatable-nya menafsirkan kembali ke posisi semula. Posisi semulanya di mana? Yang tadi sebelum sholat. Berdiri mau sholat itu tidak. Gitu. Nanti hadis komplitnya lah kita bahas secara komprehensif. Khusus bab panjang di soalnya kurang runut di awal gitu. Kejung burukul bair karena itu lah biasanya burukul bair menjadi perdebatan. Itu cekap aja. Atasnya santri mau naros badai ditaros. Taros kayak di kelas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa disampaikan. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah paham mengenai sujud sahwi ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita murojaah kembali, apalagi di sini ada santri yang kemungkinan belum paham dan perlu dibekali. Jangan sampai ketika terjadi kita kebingungan harus seperti apa, padahal Rasul sudah mencontohkan. Jadi sesuatu yang simpel yang kita tinggal mengikuti, kalau tidak tahu ilmunya juga akan jadi berat. Maka dari itu mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.